Oke, baik. Jadi di dalam statistik inferensial ada berbagai macam analisis data ya. Nah, kemarin di awal kita telah membagi bahwa analisis statistik ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Nah, yang di inferensial ada parametrik dan non parametrik. Nah, ini nama analisisnya. Nah, tetapi di si materi ini saya menyebutnya sebagai uji beda dua kelompok. Nah, biasanya disebut juga sebagai t-test. Jadi tes T ya, t-test yang biasanya digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata, baik pada kelompok yang berbeda ataupun kelompok yang sama. Kelompok yang berbeda itu berarti ada dua kelompok. Katakanlah saya pengen melihat apakah ada perbedaan psychological well-being atau PWB pada laki-laki dan perempuan misalnya. Nah, maka laki-laki dan perempuan itu adalah dua kelompok yang berbeda ataupun independent groups. Nah, sedangkan kelompok yang sama ini biasanya kelompoknya cuma ada satu, tetapi pengambilan datanya atau pengukurannya dilakukan dua kali. Misal, saya mengadakan pelatihan untuk menurunkan tingkat stres misalnya. Sebelum pelatihan diberikan pengukuran atau diambil datanya, kemudian setelah pelatihan diambil lagi datanya. Jadi istilahnya kalau di dalam psikologi itu atau di dalam eksperimen biasanya disebut dengan pretest atau sebelum sebelum pemberian perlakuan itu namanya pretest diukur. Kemudian ada yang namanya post-test setelah diberikan perlakuan atau pelatihan tadi. Nah, pretest dan post-test tadi itu diambil di satu kelompok yang sama, makanya dinamakan related groups. Tetapi nanti yang dilihat perbedaan antara skor pretest dan skor post-testnya. Nah, t-test ini digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata atau mean ya. Jadi nilai rata-ratanya yang dilihat perbedaannya. Nah, t-test ini biasanya disebut juga dengan students t-test. Istilah lainnya student t-test. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Uji beda dua kelompok atau t-test itu tujuannya untuk apa? Iya, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan yang pertama, membandingkan dua kelompok yang berbeda. Comparing two independent groups. Jadi ini visualisasinya ya, ada grup satu, ada grup dua, ini hipotesis, simbol hipotesisnya dan ini rumusnya. Tapi kita nggak sampai ke rumusnya, kita ke arah teknisnya aja. Yang penting kita paham konsepnya seperti apa. Jadi di dalam two independent groups itu ada variabel X-nya, yang mana ada dua kelompok yang berbeda, kelompok satu dan kelompok dua. Kemudian variabel Y-nya adalah interval ataupun rasio ataupun scale ya. Nah, misal hipotesis penelitiannya terdapat perbedaan psychological well-being antara angkatan 2016 dan 2017. Nah, berarti saya pengen tahu ada perbedaan nggak PWB antara angkatan 2016 kelompok satu dan angkatan 2017 kelompok 2. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di dalam statistik inferensial itu kan ada parametrik, ada non-parametrik. Di dalam statistik parametrik ada asumsi-asumsi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, di dalam analisis ini apa saja asumsinya? Asumsi yang pertama adalah group independence, artinya bahwa satu partisipan atau satu orang itu hanya berada di salah satu kelompok. Dia tidak bisa berada di dua kelompok. Jadi katakanlah si A ya. Si A itu dia di angkatan 2016 dan dia skornya juga ada di angkatan 2017, maka itu tidak bisa. Jadi dia hanya bisa di salah satu kelompok aja. Kemudian asumsi yang selanjutnya,
bahwa datanya itu terdistribusi normal. Nanti kita bisa cek menggunakan Sapirowit ya. Di JSP nanti ada outputnya. Dan yang terakhir asumsinya adalah homogenitas. Artinya varians antar dua kelompok ini setara. Varians yang homogen di antara dua kelompok. Nanti kita cek, kita lihat menggunakan Levens test. Jadi ada kalau yang dilihat secara statistik dua ini ya, normalitas dan homogenitas. Tetapi yang ini kita sendiri yang memastikan, kalau yang grup independence kita sendiri yang memastikan bahwa satu orang atau satu partisipan itu cuma berada di salah satu kelompok, tidak bisa di dua kelompok. Nah, nanti yang normalitas dan homogenitas kita lihat nanti di output JSP. Nah, ketika asumsi normalitas dan homogenitasnya terpenuhi, analisisnya, jenis analisisnya, ataupun nama analisisnya itu adalah independent sample t-test atau student t-test. Ini masuk ke dalam kategori statistik parametrik. Ketika asumsi normalitasnya terlanggar, kita menggunakan yang namanya Mann-Whitney-U. Ini masuk ke dalam kategori statistik non-parametrik. Sedangkan ketika asumsi homogenitasnya terlanggar, kita menggunakan Welch, statistik non-parametrik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kedua asumsi, normalitas dan homogenitas itu masuk, kalau dia terpenuhi, itu dia berarti masuk kategori statistik parametrik. Nama analisisnya adalah independent sample t-test ataupun student t-test. Ketika asumsi normalitasnya terlanggar, artinya data tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan yang namanya Mann-Whitney-U. Ini masuk ke dalam kelompok statistik non-parametrik. Sedangkan ketika asumsi homogenitasnya terlanggar, kita menggunakan Welch, statistik non-parametrik. Kemudian kalau misal kedua asumsinya tidak terpenuhi, nah itu terserah aja, baik menggunakan Mann-Whitney ataupun menggunakan Welch itu nggak masalah. Yang penting kita jelaskan dulu, kita narasikan, kita laporkan bahwa asumsi normalitas dan asumsi homogenitasnya terlanggar. Artinya tidak terpenuhi dua hal ini tadi sehingga analisis dilakukan menggunakan Mann-Whitney-U misalnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nggih, masih sambil dipahami, Pak. Oke, jadi ini saya berikan contoh analisisnya. Kita buka JASP. Saya gunakan data yang ada di modul itu di folder data latihan praktikum. Saya gunakan data independent sample t-test sesuai yang ada di modul praktikum. Nah, oke, jadi ini ada angkatan, kemudian ada skor psychological well-being. Nah, di sini di angkatan ada dua kelompok, ada kelompok satu dan kelompok nol. Nah, ini bisa kita berikan label ya pada angka ini, karena dia kan nominal. Bisa kita berikan label, ini klik aja dua kali di angkatan, di nama variabelnya. Nah, value nol kita ganti jadi 2016. Value satu kita ganti 2017. Jadi ada angkatan 2016 dan angkatan 2017 dan ini skor PWB-nya. Nah, untuk melakukan analisis t-test yang comparing to independent group, dua kelompok yang berbeda, kita klik t-test, pilih menu t-test di atas ini.
pilih independent sample t-test di bagian klasikal ya, jangan yang Bayesian, karena yang kita pelajari itu yang klasikal statistik atau statistik frekuentis. Nah, pilih independent sample t-test. Nah, ini ada dependent variable, ada grouping variable. Kita masukkan sesuai dengan kolomnya ini. Berarti PWB menjadi dependent variable atau variabel Y-nya, sedangkan angkatan tadi dia menjadi grouping variabelnya atau variabel X tadi. Nah, sekarang ini udah muncul hasil analisisnya, tetapi kita cek dulu asumsinya tadi. Asumsi yang pertama adalah normalitas. Nah, kita cek normality di sini. Nah, kan muncul. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai P untuk analisis asumsi itu lebih besar dari 0,05. Artinya, kalau kita kembali ke materi minggu kemarin, ini ya, kita berharap nilai P itu lebih besar dari 0,05. Artinya, ketika nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka asumsinya terpenuhi. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa asumsi normalitasnya terpenuhi karena nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kalau mau melihat distribusinya, bisa kita menggunakan QQ-plot ini. Kita centang aja QQ-plot, nah maka akan muncul distribusi datanya seperti ini. Nah, jadi data tidak jauh menyebar dari garis diagonal yang di tengah ini ya. Meskipun ini ada satu ini, tapi dia nggak terlalu ekstrim sehingga tidak masuk kategori outlier. Tapi berdasarkan hasil Shapiro-Wilk tadi, asumsinya terpenuhi untuk normalitas. Nah, jadi yang pertama asumsi normalitasnya terpenuhi. Kemudian asumsi yang kedua adalah homogenitas atau kesetaraan varians. Kita centang aja equality of variance, kita pilih aja yang Levens. Nah, maka akan muncul satu tabel baru di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai P-nya juga di atas 0,05. Sehingga bisa kita katakan, bisa kita simpulkan bahwa asumsi homogenitasnya terpenuhi karena nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Nah, kalau asumsinya sudah terpenuhi, baru kita baca yang tabel yang paling atas, Independent Samples T-Test. Bisa kita lihat nilai P-nya 0,029. Ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ada yang mau jawab? 0,029 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar kah, Pak? Oke, lebih besar ya. Oke. Eh, Kalau bingung sebetulnya bisa dikalikan 100 ya. Coba misal, ini kan 0,05 dikali 100 itu kan hasilnya 5 ya. Nah, sekarang 0,029 dikali 100 hasilnya 2,9. Berarti lebih kecil 0,029. Kenapa dia kayak terkesan lebih besar? Karena mungkin kita melihat angka 29-nya ini. Padahal kan ini kalau 0,05 itu kan kalau ditambah satu digit di belakangnya menjadi 0,050 atau 0,050 lah gitu. Nah, tapi memang harusnya tidak dibaca ya puluhan, ratusan atau ribuan di belakang koma itu disebutkan aja per angka. Jadi kalau kayak ini nyebutnya 0,029. Sehingga nilai P di sini lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa kita katakan bahwa
terdapat perbedaan psychological well-being antara angkatan 2016 dan angkatan 2017. Bisa kita, kalau kita pengen tahu yang mana yang lebih tinggi psychological well-being-nya, bisa kita minta deskriptifnya ini atau kita lihat plots-nya di deskriptif plots. Oke, nah bisa terlihat ya dengan jelas bahwa angkatan 2017 itu lebih tinggi dibandingkan angkatan 2016. Berapa nilainya? Nah, ini ada deskriptif grup deskriptifnya. Untuk angkatan 2016 itu rata-ratanya 41,5, dan angkatan 2017 itu 51,5. Kalau kita bikin satu digit belakang koma. Nah, jadi ini secara statistik psychological well-being-nya berbeda secara signifikan antara angkatan 2016 dan 2017. Oke. Nah, kemudian kemarin kita tahu bahwa nilai P ini cuma menyatakan ada perbedaan atau enggak gitu kan. Nah, untuk tahu perbedaannya seberapa besar, kita minta yang namanya effect size. Nah, kita centang aja effect size. Nah, ini pakai Cohen's d aja. Nanti dia akan muncul di yang paling atas. Nah, di sini Cohen's d-nya 0,68. Tinggal kita lihat aja tabel effect size yang kemarin 0,6 itu masuk ke dalam kategori sedang. Jadi bisa kita katakan bahwa perbedaannya itu sedang. Nanti kita belajar kalau Cohen's di 0,68 itu kalau dipersentasekan, dibikin persen itu berapa persen itu nanti kita pelajari setelah analisis korelasi. Oke, nah udah sampai sini aja, udah selesai analisisnya. Tinggal kita narasikan aja hasil analisisnya seperti ini ya. Nah, uji beda dua kelompok dimulai dari pengecekan asumsi normalitas dan homogenitas. Hasil analisis Sapir-Whorf menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Ini nilai W-nya yang ini tadi 0,973 dan nilai P-nya 0,396. Kemudian hasil analisis Levens test menunjukkan bahwa varians antar kelompok setara. Nah, F 1,142. Nah, itu dilihatnya di sini ya. F 142 sama dengan 2,362. 2,36, oh 36 aja. Nilai P-nya sama dengan 0,132. Nilai P-nya 0,132. Dengan demikian, asumsi normalitas dan homogenitasnya tidak terlanggar. Kemudian dilanjutkan dengan hasil analisis narasi hasil analisis t-testnya. Hasil analisis independent sample t-test menunjukkan terdapat perbedaan signifikan psychological well-being. T dalam kurung 42 itu adalah nilai DF-nya. Nah, ini ada DF atau degree of freedom 42. T-nya sama dengan minus 2,267. Minus 2,267, nilai P-nya sama dengan 0,29 tadi ya. Di mana angkatan 2017 memiliki PWB yang lebih tinggi. Nah, dituliskan nilai statistiknya berupa rata-rata dan deviasi standar dibandingkan angkatan 2016. Ini nilai statistiknya. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan sedang. Nah, dituliskan D sama dengan minus 0,684. Sesuai dengan yang ini tadi ya. Oke. Nah, kemudian ini sebetulnya minus atau plus di sini nggak terlalu terlalu jadi masalah sih. Karena biasanya dia akan melihat kalau rata-rata kelompok satu dikurang rata-rata kelompok dua, ketika hasilnya itu minus, maka di sini juga minus. Ketika dia plus berarti kan lebih tinggi kelompok satu. Nah, di sini kebetulan kelompok satunya kan lebih kecil dibandingkan kelompok dua. Makanya tadi nilai T dan nilai Cohen's d-nya minus. Tapi sebetulnya
eh, kenapa tetap meskipun dia minus ya, kenapa tetap dimaknai sedang? Karena dia minus ini menunjukkan bahwa kelompok satu itu lebih kecil daripada kelompok dua. Makanya yang kita baca itu sebenarnya 0,684-nya nih aja. Kayak itu untuk independent sample t-test. Nah, kemudian kalau misal asumsinya tidak terpenuhi, sebetulnya sederhana, tinggal kita centang aja yang duanya ini, salah satunya atau keduanya. Misal tadi kalau asumsi normalitasnya katakanlah tidak terpenuhi, maka kita centang aja Man Whitney. Nah, maka dia akan muncul nanti yang di atas ini. Nah, dibaca aja yang baris Man Whitney. Nah, kalau kita menggunakan Man Whitney, maka tidak perlu lagi kita melaporkan yang t-test tadi. Cukup yang Man Whitney ini aja. Nah, jadi ada nilai U-nya, ada nilai P-nya. Nah, ini juga signifikan ya. Artinya tetap ada perbedaan. Dan ini nilai effect size-nya. Karena untuk analisis Man Whitney, dia menggunakan rank biserial correlation. Nah, kalau rank biserial correlation itu 0,4 tetap masuk sedang ya. Dia di atas 0,3 tapi di bawah 0,5 sehingga masih masuk kategori sedang. Ini untuk yang Man Whitney. Nah, kemudian kalau yang homogenitasnya yang tidak terpenuhi kita pakai Welch. Tinggal dicentang aja Welch. Nah, ini kita matikan aja biar nggak bingung. Jadi yang kita baca adalah yang Welch ini, Welch test ya. Nah, di sini dia tetap menggunakan Cohen's d. Oke, kira-kira seperti itu cara analisisnya. Jadi kalau asumsinya tidak terpenuhi, sehingga kita nggak bisa menggunakan yang statistik parametrik. Yang kita gunakan adalah statistik non parametrik. Jadi jangan dilaporkan keduanya, laporkan yang non parametriknya aja. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Eh, atau mau mencoba sendiri? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini tadi udah ya, ini cara menarasikannya. Jadi selain kalimatnya juga harus disertakan dengan nilai statistiknya. Jadi sesuai dengan pedoman EPE. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah comparing to related groups. Jadi kelompoknya ada satu, tetapi pengambilan datanya dilakukan dua kali. Contohnya tadi seperti kita mengambil di pretest dan posttest. Jadi kalau kita biasanya kan ada pelatihan tuh, atau ya pelatihan yang paling sederhana contohnya. Sebelum pelatihan diberikan kuesioner atau diberikan tes. Nanti setelah pelatihan diberikan kuesioner lagi atau tes yang sama. Nah, hasil tes itu dibandingkan. Nah, itu adalah comparing to related groups. Ini hipotesisnya, ini rumusnya. Nah, jadi X ini kategori waktu saya bilangnya karena kita mengambilnya di dua waktu yang berbeda, tetapi kelompoknya sama. Kemudian ada variabel Y atau dependennya tetap interval ataupun rasio. Kemudian contoh hipotesisnya terdapat perbedaan tingkat stres antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Jadi sebelum dan sesudahnya ini yang akan kita bandingkan rata-ratanya. Jadi skor tingkat stres sebelum pelatihan itu kita bandingkan dengan skor tingkat stres sesudah pelatihan.
Ini biasanya di psikologi seperti ini ya. Ataupun ketika kita melakukan eksperimen biasanya. Misalnya ada yang namanya desain pre-post test. Nah, ini sebetulnya kurang lebih sama. Asumsinya cuma satu, yaitu data terdistribusi normal. Jadi ini lebih sederhana karena asumsinya cuma data terdistribusi normal. Kalau data terdistribusi normal atau asumsinya terpenuhi, itu nama analisisnya per sampel t-test atau istilah lainnya juga disebut dengan student t-test. Ini masuk ke dalam kategori statistik parametrik. Kalau asumsinya tidak terpenuhi, kita menggunakan Wilson sign rank. Ini masuk ke dalam kategori statistik non parametrik. Oke, jadi ini aja untuk per sample t-test atau comparing to related group. Kita membandingkan dua kelompok yang sama. Untuk analisisnya juga sederhana. Saya bukakan dulu. Ini sudah terlihat ya. Saya buka eh, data per sampel t-test. Nah, jadi sedikit berbeda ya cara menginput datanya. Kalau yang di independent sample t-test tadi kan ada ada kolom angkatan atau kolom kolom kelompoknya, kemudian ada kolom skornya. Tetapi kalau di kelompok yang sama atau comparing to related group, kolom yang pertama adalah kolom sebelum atau pretest, kolom yang kedua adalah kolom sesudah pelatihan atau kolom post-test. Dan ini adalah skor tingkat stresnya tadi. Ini contoh aja ya, datanya data fiktif aja ini. Nah, untuk melakukan analisisnya, masih di dalam menu t-test, pilih yang per sampel t-test di bagian klasikal. Nah, kita pindahkan aja kedua variabel ini ke sini. Nah, nanti dia akan sama lagi ke satunya. Nah, ini udah muncul hasil analisisnya, tapi kita cek dulu asumsinya terpenuhi atau enggak. Kita centang aja normality sama QQ plot seperti yang tadi untuk melihat distribusi atau sebaran datanya. Nah, ini bisa terlihat ya bahwa nilai P-nya di atas 0,05 sehingga asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, ini sebaran datanya. Meskipun karena sedikit ya datanya, makanya nggak mirip sama yang di independent sample t-test tadi. Tapi udah kita pastikan bahwa datanya terdistribusi normal karena nilai P-nya di atas 0,05. Nah, sekarang kita baca aja yang di tabel per sampel di tes karena asumsinya tadi terpenuhi. Nah, sini bisa terlihat bahwa nilai P-nya lebih kecil dari 0,001, artinya dia sudah lebih kecil lagi dari 0,05 sehingga ada perbedaan antara skor pretest dan skor post-test. Pertama itu kesimpulannya. Ada perbedaan antara skor pretest dan skor post-test. Nah, kemudian kita pengen tahu yang mana yang lebih tinggi, pretest atau posttest. Sama seperti tadi, bisa kita centang deskriptif dan deskriptif plots. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita scroll ke bawah, nah bahwa skor posttest itu lebih kecil daripada skor pretest. Karena tadi kan hipotesisnya adalah uh, apakah ada perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Maka bisa kita katakan bahwa setelah orang mengikuti pelatihan tersebut, skor tingkat stresnya menurun. Bisa kita lihat ya, yang awalnya segini, dia menurun menjadi segini. Dan penurunannya itu signifikan secara statistik. Sehingga bisa kita katakan bahwa kesimpulan yang kedua adalah pelatihannya itu efektif untuk menurunkan tingkat stres.
Di sini juga bisa terlihat bahwa nilai rata-rata di skor pretest itu 3,02 dan post-test itu 0,589 atau 0,59. Oke. Nah, sama seperti tadi, nilai P cuma menunjukkan apakah ada perbedaan atau enggak. Bisa kita centang effect size untuk mengetahui perbedaannya besar, kecil, apa sedang gitu. Nah, di sini terlihat bahwa nilai Cohen's D-nya 1,666. Kalau kita lihat tabel tadi, nah, loss itu 0,8 ya, dan ke atas gitu. Sehingga bisa kita katakan bahwa perbedaannya ini masuk ke dalam kategori besar. Jadi perbedaannya udah besar gitu. Oke, udah selesai analisisnya. Tinggal kita narasikan aja seperti ini contoh narasinya. Sama seperti tadi, kita awali dengan menuliskan asumsinya terlebih dahulu, pengecekan asumsinya. Hasil analisis Sapir-Whorf menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian analisis per sampel test menunjukkan perbedaan signifikan nilai statistiknya, tingkat stres antara sebelum nilai statistiknya dan sesudah diberikan pelatihan. Perbedaan ini masuk dalam kategori besar. Kalau mau disimpulkan lagi, sehingga pelatihan tersebut efektif untuk menurunkan tingkat stres pada peserta pelatihan. Nah, ini kesimpulan itunya. Karena kan biasanya pelatihan itu kan untuk tahu gitu. Oke, kemudian kalau misal asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, ya sama seperti yang tadi, kita centang aja yang Wilson, Sain, Rank. Nah, ini kita matikan centangnya biar kita nggak bingung. Nah, sini terlihat dia sudah menggunakan Wilson Sain Rank Test dan nilai P-nya juga di bawah 0,001 sehingga ada perbedaan yang signifikan dan nilai rank biserialnya 0,983. Kalau kita lihat di sini rank biserial di atas 0,5 ke atas itu udah masuk ke kategori besar, maka ini udah masuk ke kategori besar. Nah, kalau untuk yang ini, kalau mau menarasikannya kurang lebih seperti ini. Misalnya ya ini, kalau yang di atas ini kan contoh yang asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, kalau yang tidak terpenuhi seperti ini, menunjukkan bahwa asumsi normalitas terlanggar. Misalnya ya, ini misalnya aja, misalnya P lebih kecil dari 0,05. Karena itu, data dianalisis menggunakan Wilson Sign Line. Nah, sisanya tinggal dituliskan sama seperti yang tadi, misalnya analisis Wilson Sign Line menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Nah, ini dia sedikit berbeda. Dia adalah nilai W ya. Berarti ini dihapus saja. W sama dengan 119. Kemudian itu ada nilai Z. Tuliskan aja Z sama dengan 3,351. Nah, P-nya tetap ya kurang dari 0,01. Perbedaan ini masuk dalam kategori besar. Nah, kalau rank B serial dia kan simbolnya ini ya, R dan B di bawah, B besar di bawah. Berarti kita ganti aja. RB, B-nya kita bikin eh, apa ya? Nah, RB sama dengan 0,983. Nah, itu ya contohnya. Begitu pula yang tadi ya, kalau yang independen sampel test tadi kalau asumsi normalitas dan homogenitasnya tidak terpenuhi tinggal dituliskan aja seperti kurang lebih seperti ini. Kalau asumsi katakanlah asumsi normalitasnya terlanggar maka dituliskan bahwa
analisis digunakan Mann-Whitney. Tapi kalau homogenitas yang terlanggar itu digunakan wedge. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Dan ini ya, eh, untuk effect size, untuk yang statistik parametrik itu bisa co-HD ataupun bisa HG. Tetapi biasanya yang digunakan yang banyak di artikel-artikel jurnal itu adalah co-HD. Dituliskan D aja, seperti ini tadi ya. Yang dituliskan D-nya aja, D sama dengan berapa. Nah, kalau yang non parametrik pakai rank biserial, simbolnya seperti ini. Dan ini ketentuannya. Jadi kalau untuk Cohen's d itu kalau dia kurang dari 0,2 itu sangat kecil. Eh, 0,2 sampai 0,49 itu masuk kecil, 0,5 sampai 0,7 itu masuk besar, sedang, 0,8 ke atas masuk kategori besar. Begitu pula cara membaca yang rank biserial. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini ada videonya. Kalau kalian mau nonton, ini bukan dari YouTube saya sih. Tapi silahkan kalau mau ditonton. Dan di folder kuliah itu juga udah ada rekaman ya ini. Tapi kemarin di kelas reguler A, ini ada comparing to independent group sama comparing to related group. Sama untuk rekaman yang ini nanti saya unggah di YouTube. Saya kasih linknya ke Mbak Naura ya. Oke. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau masih bingung kapan kita menggunakan independent t-test, kapan menggunakan sampel t-test. Kalau masih ada bingung silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti kira-kira paham berarti. Ini Pak masih sambil memahamin Pak. Kami nanti silakan diulang-ulang aja atau sambil dibaca modulnya atau materinya atau rekamannya ditonton ulang. Kemudian eh, nanti saya kirimkan link untuk UTS ya, link untuk UTS. Pakai Google Form aja, jawab soal aja itu. Silakan nanti dijawab, diisi. Maksimal submitnya itu tanggal 5 Juni. Jadi nanti kita kuliah lagi tanggal 12 Juni ya. Ya, bisa dipahami ya, Mbak Ini Naura. Pak. Oke. Dan nanti saya kirimkan ke Mbak Naura untuk pertama link rekaman ini dan yang kedua adalah link tugas UTS. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan kita malam ini. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting bisa dipahami gitu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya di bulan Juni. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi memori jangka panjang, berkah buat kita dan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup perkuliahan kita malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak. Sama-sama. wabarakatuh. Saya end meeting ya. Kalian nggak ada kuliah lagi ya. Iya Bapak.